Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kualitas instrumen penilaian dalam evaluasi pendidikan. Instrumen penilaian yang baik itu tidak hanya mampu mengukur hasil belajar peserta didik, tetapi juga harus memiliki kualitas yang terjamin. Nah, kualitas tersebut dapat dilihat dari 4 aspek utama, yaitu ada validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep validitas. Validitas ini adalah ketepatan suatu instrumen penilaian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen ini dikatakan valid apabila pertanyaan atau butir-butir soalnya ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, tujuan pembelajarannya itu mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, maka soal yang diberikan itu harus menuntun peserta didik itu untuk berpikir kritis, bukan hanya menghafal fakta. Nah, validitas ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada validitas isi, yaitu dilihat dari kesesuaian antara isi teks dengan materi yang diajarkan. Yang kedua ada validitas konstruk, yaitu apakah pertanyaan ini sudah mencerminkan konsep teoritis yang diukur. Nah, yang ketiga ada validitas empiris, yaitu dilihat dari hasil analisis statistik apakah butir-butir soal itu berfungsi dengan baik. Yang kedua ada konsep reliabilitas. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Nah, instrumen pengukuran ini dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang relatif sama. Nah, semakin tinggi nilai reliabilitas, maka semakin dapat dipercaya bahwa instrumen yang digunakan tadi itu dapat menilai kemampuan peserta didik. Yang ketiga, tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini menunjukkan sejauh mana sebuah soal itu sulit atau mudah bagi peserta didik dalam mengerjakannya. Soal yang terlalu mudah tidak dapat membedakan mana siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Sedangkan soal yang terlalu sulit itu dapat membuat siswa itu kesulitan dalam menjawab soal. Maka dari itu, soal yang baik itu adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, yang artinya sebagian lagi siswa dapat menjawab soal dengan benar, sebagian lagi tidak. Nah, yang terakhir ini daya beda. Nah, daya beda ini menunjukkan kemampuan suatu soal itu dalam membedakan mana siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan mana siswa yang memiliki kemampuan rendah. Soal yang memiliki daya beda tinggi berarti hanya siswa yang benar-benar paham yang akan menjawabnya dengan benar, sedangkan siswa yang kurang paham akan menjawab salah. Sedangkan soal yang daya bedanya rendah tidak dapat membedakan antara dua kelompok tersebut, kelompok yang siswa benar-benar paham dan kelompok siswa yang kurang paham. Nah, biasanya daya beda ini dihitung berdasarkan proporsi jawaban benar antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, semakin besar selisihnya, maka semakin baik pula daya beda soal tersebut. Jadi, untuk menghasilkan penilaian yang adil, objektif, dan bermakna, maka pendidik perlu memperhatikan 4 aspek tadi, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Dengan begitu, hasil evaluasi itu dapat menggambarkan kemampuan peserta didik secara akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengembangkan instrumen penilaian yang berkualitas agar proses pendidikan kita semakin baik.